Inilah 7 pertempuran yang turut membentuk era modern, bagian 3. 5. Pertempuran Teluk Hakata. Pasukan Mongol adalah momok tersendiri pada masanya, terlebih ketika cucu Genghis Khan, yaitu Kubilai Khan, berusaha memperluas wilayahnya ke timur atau tepatnya ke Korea dan Jepang. Kubilai Khan mengerahkan armadanya ke Jepang pada tahun 1274 yang kemudian dikenal sebagai Pertempuran Teluk Hakata. Pasukan Jepang yang kalah jumlah mundur untuk bertahan. Namun tak lama setelahnya, badai yang besar menerjang armada Mongol dan menghancurkan banyak kapal mereka. Meski terusir dengan cara yang memalukan, Kubilai Khan masih ngotot untuk menginvasi Jepang yang dibuktikan dengan invasi kedua ke Teluk Hakata atau yang dikenal dengan nama Pertempuran Kwan. Sekali lagi, Jepang kalah, tapi berhasil diselamatkan oleh alam ketika badai kembali menyapu armada Mongol. Kekalahan ini menjadi batas invasi Mongol di timur. Dua badai di Teluk Hakata kemudian dikenal sebagai kamikaze atau angin dewa yang akan menjadi nama dari pasukan bunuh diri Jepang selama Perang Dunia II. 6. Pengepungan dan kejatuhan Tenochtitlan. Sang konkuistador dari kerajaan Spanyol, Hernán Cortés, hanya datang dengan 500 orang ketika mereka menaklukkan Kekaisaran Aztec. Setelah membantai ribuan warga Aztec yang tidak bersenjata, pasukan Spanyol yang juga diisi oleh banyak suku Mesoamerika yang ingin menyingkirkan suku Aztec, tiba di ibu kota Tenochtitlan dan menyandera pemimpin mereka, yaitu Montezuma II. Setelah dibumbui oleh drama kerajaan dan hal lain, beberapa orang dari suku Aztec memberontak dan Montezuma pun terbunuh. Semua peristiwa berdarah ini mencapai puncaknya pada Mei 1521 ketika Spanyol mengepung Tenochtitlan. Dijelaskan bahwa kalau pasukan Spanyol mengepung kota itu selama sekitar 3 bulan dan terus membombardirnya dengan meriam, tentunya suku Aztec bukan tandingan persenjataan dari Spanyol, mereka pun terpaksa menyerah. Penderitaan mereka semakin bertambah setelah koloni Spanyol membawa wabah cacar pada tahun 1519, di mana saat itu ada lebih dari 30 juta pribumi yang hidup di sana. 100 tahun kemudian setelah serangkaian epidemi cacar yang terjadi, diperkirakan hanya sekitar 1,5 sampai 3 juta pribumi Meksiko yang bertahan hidup. 7. Pertempuran Zenta. Selama beberapa abad sejak menaklukkan Konstantinopel, Kekaisaran Ottoman menjadi kekuatan utama di Eropa dan Timur Tengah. Dipimpin oleh Kekaisaran Habsburg dari Austria, Holy Liga atau Liga Suci pun dibentuk pada abad ke-17 untuk menghentikan dominasi Ottoman yang semakin tidak terkendali. Setelah Liga Suci berhasil menguasai sebagian besar Hongaria, Pertempuran Wina pada tahun 1683 menjadi lanjutan dari kekalahan telak beruntun pasukan Ottoman di Eropa. Namun pada Pertempuran Zenta lah pasukan Ottoman benar-benar didorong mundur untuk selamanya, sehingga memungkinkan Austria untuk memantapkan dirinya sebagai kekuatan utama di benua Eropa. Pada tahun 1697, pasukan Liga Suci menyergap pasukan Ottoman saat mereka akan menyeberangi sungai untuk merebut Zenta, sekarang Serbia. Dalam kepanikan tersebut, banyak pasukan Ottoman yang tenggelam saat mencoba melarikan diri dan banyak yang meninggal dalam pertempuran itu. Setelah pasukan Ottoman dihancurkan, perjanjian Karlowitz pun ditandatangani. Kekuatan mereka dibatasi dan dalam prosesnya dipaksa menyerahkan sebagian besar wilayah mereka di Eropa. Pelemahan ini memuncak pada kehancuran mereka pada tahun 1922.